Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, jasmani beserta rohani. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berbanyak dosa nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, tidak lupa pula salam hormat dan salam sayangku kepada guru besar Padepokan Sendang Jagat Mama Sekaryo, dan salam master mbak ter dimanapun anda berada. Salam sayangku kembali dan salam cintaku kepada netizen dimanapun anda berada, subscriber dan para penonton Kesatria Ronggo Langit. Oke, pada kesempatan hari ini ya, saya membawa ini hijab. Saya ingin menobatkan salah satu dari mereka ini. Salah satu dari mereka untuk ya mana ya, salah satu untuk mereka bertobat kembali. Karena kemarin itu kan saya sudah menobatkan itu siapa namanya, mbak yang satu lagi ya, sudah kita amankan ke tempat yang benar, tempat kita titipkan di Padepokan juga ya kan. Jadi untuk sebelum itu di Padepokan juga ya kan. Jadi ini masih banyak tugas-tugas yang lain, dan banyak juga ini di Padepokan pun lagi kacau balau. Ini saya pun agak gimana gitu, belum siap-siap masalah dan visi misi banyak lagi yang sudah berdatangan lagi. Tapi nggak apa-apa, sikit-sikit keluarga dukun ini juga kita berantas itu. Jadi kita mau jalan ke sana itu tentang adanya ya itu prakteknya. Jadi kita mau tobatkan loh, kita kasih aran kayak mbaknya semalam tuh. Saya sendirian aja nih, saya nggak ada kameramen, saya nggak ada siapa-siapa gitu, karena lagi kacau balau ini. Padepokan diserbu oleh orang-orang yang siapa itu. Jadi sini kita perlahan aja, kita ini kayak ada berada di suatu kampung tapi jauh nih. Oh tuh mbaknya tuh. Assalamualaikum mbak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini ada mbak. Apa kau kemari? Bolehkah saya duduk? Kita mau ngobrol. Silakan. Alhamdulillah. Apa mbak ya? Ini mbaknya mengganggu aku bertapa. Oh, mbaknya lagi bertapa. Maaf toh kalau lagi bertapa ya mbak ya. Mana nih yang Ada apa kamu kemari? Oke, ini ada mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbak ya. Nah ini mbaknya nih, siapa sih nama mbaknya ini? Risma. Oh Risma ya, Risma. Apakah mbaknya ini sedang apa? Lagi apa? Sedang bertapa. Oh, sedang bertapa ya mbak ya. Bertapa dalam untuk apa mbak? Nambah ilmu saya. Wow, menambah ilmu rupanya ya. Nggak apa-apa kalau ini menambah ilmu ya kan, kita tanya-tanya aja dulu. Mbak Risma. Mbak Risma ini kan salah satu anak dari keluarga dukun toh. Ya. Nah, anak dari keluarga dukun yang betul memang menjalankan itu ritual-ritual yang tidak di jalan Allah. Ini saya terang-terangan aja ini. Bagi mbak itu jalan yang benar enggak sih? Benar. Ini mbaknya sendirian aja nih? Iya. Oh, mbaknya sendirian. Saya berdua. Jadi gini mbak, apa yang sudah mbak dapatkan dan apa ilmu lebih apa yang sudah mbak dapatkan kepada keluarga dukun ataupun eyang ataupun ibu mbak? Banyak. Salah satunya mbak? Ilmu kekebalan. Wow, ilmu kekebalannya. Itu sudah cukup sakti ya mbak ya? Sudah. Wah, sudah cukup sakti ya mbak ya. Nah, jadi selain itu ada beberapa ilmu apa lagi mbak? Ada banyak. Ada banyak ya. Jadi gini mbak,
atas TOA gugurnya semalam itu kakaknya Mbak ya. Sudah ada beberapa 3 hari yang lewat tuh. Apakah Mbak itu tidak merasa kehilangan toh? Sangat merasa kehilangan. Kayaknya semua itu merasa kehilangan ya. Saya turut berduka cita kembali ya Mbak ya atas gugurnya itu, karena itu ya mungkin itu karena kesombongan dari beliau. Jaga ucapanmu. Itu karena kalian. Astagfirullahaladzim. Sebetulnya kami tidak ada melakukan seperti itu karena kakaknya Mbak sendiri yang melakukan ya seperti itu gitu. Karena kalian yang mulai. Karena kesombongan beliau itu bagi saya itu cukup luar biasa gitu. Sekarang saya tanya pada Mbak. Mbak sayang sama dia? Sayang. Kenapa Mbak itu tidak mendoakan dia, malah Mbak itu seperti kayak ini apa bersemedi begini? Ini cara saya. Oh, cara Mbak itu begini, Ya. mendoakan dia. Astagfirullahaladzim. Apa diterima sama Allah? Doa-doa Mbak tuh di sana seperti ritual seperti ini? Diterima. Pasti diterima. Pasti diterima ya. Gini Mbak, saya mau kasih contoh dan saya kasih bicaraan nih gini. Mbak, kakaknya Mbak Sam itu kan gugur. Kan masih muda toh. Masih umur berapa kalian semua? Sangat-sangat muda. Sangat-sangat muda ya, kita bilang masih kepala 20 lah ya. Ya. Oke. Meninggal dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang seperti itu kan ke jalan kesyirikan dan kemusyrikan. Itu yang pertama. Yang kedua itu jalan yang memang jalan yang tidak benar. Apakah mungkin beliau itu tenang di alam sana? Apakah mungkin tenang di alam sana? Tenang. Oh. Dari mana Mbak tahu? Sedangkan Mbak itu kan bukan malaikat ataupun bukan Tuhan. Saya pun bukan malaikat dan Tuhan, tapi saya itu diberi omongan seperti ini karena guru saya sendiri. Apakah bagi Mbak itu benar dia itu tenang di alam sana? Benar, karena kami sudah melihatnya. Oh, astagfirullahaladzim. Bisa melihat orang yang sudah tiada di muka bumi ini. Bisa melihat dia tuh tenang di alam sana gitu. Jadi sudah menjamin bahwa sana hidup Mbak tuh bakal tenang di sana juga nantinya. Tentu saja. Mbak sudah punya pacar belum? Apa itu pacar? Pacar itu pasangan. Ini berarti Mbaknya ini lama ini sudah ikut keluarga dukun. Anak-anaknya juga kakak-kakaknya dan adik-adiknya menjadi keluarga dukun, jadi nggak tahu itu pasangan. Mbaknya udah menikah? Apa itu menikah? Saya tidak tahu itu. Iya. Jadi yang tahunya tuh tentang ilmu ya? Ya. Astagfirullahaladzim. Mbak, Mbak itu kan cantik. Ya, Mbak tuh cantik. Mbak tuh orangnya ya sebetulnya Mbak tuh ya baik hati sih. Mbak udahlah, tinggalkan saja lah eyang dan ibu. Ya walaupun Mbak itu harus berbakti kepada orang tua, seharusnya Mbak itu sebagai anaknya membimbing ibunya ke jalan yang benar, bukan ke jalan seperti ini, bukan jalan-jalan yang memang menjadi dukun. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saya bertanya, kenapa tidak bisa? Karena mereka memang adalah emak dan eyang saya. Oh. Yang sangat saya sayangi. Oh, emak dan eyang. Jadi saya harus berbakti. Emak dan eyang. Sejatinya manusia itu kan Mbak, maupun perempuan dan lelaki, seharusnya Mbak itu harus bisa kembali ke jalan yang benar. Tidak perlu menjadi ke jalan yang seperti ini, tidak boleh. Kan itu tidak bagus sih. Bagus bagi kamu. Bagus bagi Mbak ya. Kalau bagus bagi Mbak, kalau di mata Tuhan itu mungkin tidak bagus. Mbak kan punya Tuhan, Mbak punya Allah. Yang menciptakan Mbak itu apa eyang Anda atau ibu Anda? Kami menyembah. Menyembah mereka, menyembah Ya. eyang dan ibu itu. Ya, Kenapa kalian sembah? Kenapa tidak Allah? karena tidak ada itu semua. Karena tidak ada itu semua. Oke. Mbak lakukan petualangan-petualangan seperti ini sudah lama?
Sudah Sudah berapa lama Mbak? udah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun ya. Lebih baik Mbak itu ikut saya saja ke Padepokan. Bisa menjadi yang lebih baik, tidak menjadi seperti yang seperti ini. Tidak ada gunanya Mbak itu menjadi hal-hal yang seperti ini. Dan tidak ada gunanya Mbak itu menjadi orang-orang yang seperti ini. Harus Mbak ingat Allah, harus Mbak ingat kakak Mbak yang sudah gugur karena jalan yang seperti ini dan karena kesombongan. Kita belum tahu beliau itu nyamankah di sana di alam kubur, tenangkah di sana di alam kubur. Kalian sebagai manusia sebetulnya harus berpikir jernih, berpikir keberadaan, keadaan. Kalian tidak seperti ini. Kalian masih muda. Kalian itu adalah orang manusia yang berguna. Kalian itu wanita, derajatnya lebih tinggi. Kalian akan menjadi ibu bagi anak-anak kalian nanti. Yakinlah Mbak. Mbak tinggalkan seluruh ini, jodoh akan mendapatkan Mbak. Dan Mbak akan mendapatkan jodoh juga. Mbak akan menjadi orang berguna, berbahagia di dalam kehidupan Mbak sendiri. Mungkin Mbak harus Mbak sadari, mungkin Mbak harus resapi. Karena semuanya itu adalah jalan yang diridhai Allah, jalan yang benar. Ini bukan jalan diridhai Allah seperti ini. Mbak mau lebih tenang lagi, santai. Saya akan kasih suatu sholawat. Mbak harus meluangkan bukaan hati. Dan kita berdoa bersama untuk gugurnya kakaknya Mbak. Mbak tenang, pejamkan mata, santai, tundukkan saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana perasaannya Mbak? Sejuk toh? Sejuk atau tidak? Sejuk. Sejuk. Kita akan doakan. Gini cara mendoakan beliau yang sudah tiada Mbak, almarhum. Siapa nama kakaknya Mbak? Yang sudah gugur. Putri. Putri. Saya minta tundukan kepala Mbak.
kita akan berdoa bersama. Kita akan menginginkan doa-doa kepada beliau. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila khususan almarhum putri. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila khususan almarhum Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Itu salah satu, kita doakan almarhum semoga tenang di alam sana, dijauhkan dari siksaan kubur dan dilapangkan kuburnya. Mbak harus berpikir, jalan Mbak bukan jalan yang baik, jalan Mbak adalah jalan yang buruk, jalan Mbak adalah jalan yang keburukan. Mbak masih umur panjang walaupun kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Contoh nyata seperti kakak Mbak almarhum putri, gugur di medan perang. Dia mempertahankan kesyirikan dan kemusyrikan, akhirnya dicabut nyawanya oleh Allah. Apakah itu ajalnya kita tidak tahu. Ya Allah berkehendak, Allah sudah memiliki jalannya. Meninggal di waktu muda. Mbak pasti tidak mau tahu seperti itu. Mbak mau pastinya jalan-jalan yang benar. Mbaknya pasti mau jalan-jalan yang kebenaran, jalan yang diridhai Allah. Mencari amal ibadah di dunia ini. Sholat pada 5 waktu. Sholat malam, tahajud, berzikir. Perbanyaklah berpuasa. Mbak harus berpikir semua itu. Taubat itu adalah jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang ingin bertobat kepada Allah, ke jalan Allah, dia akan mendapatkan hikmahnya nanti di akhirat. Benarnya saya capek begini. Mbaknya sudah capek dalam arti kata bagaimana? Eyang dan mak saya selalu Memaksa Anda untuk mengabdi pada mereka dan ya berjalan seperti ini gitu. Ya. Mbak saja sudah capek kan, apalagi saya memberantas para dukun-dukun kemusyrikan yang ada di daerah-daerah manapun. Saya tidak pernah capek untuk mengingatkan pada beliau semua untuk kembali ke jalan yang benar. Memang saya sengaja mendatangi Mbak karena saya tahu bahwasanya Mbak itu sebetulnya perempuan yang cantik jelita, memiliki karakter yang berbeda, memiliki semuanya baik, cantik. Jadi Mbak tuh nggak perlu ke jalan-jalan seperti ini. Mbak tuh harus bertobat. Saya ingin itu, tapi saya malu pada diri saya sendiri. Kenapa Mbak harus malu? Obat hati kan ada 5 perkaranya. Yang pertama, sholat malam dirikan. Itu yang salah satunya. Salah satunya juga, perbanyaklah berpuasa, perbanyaklah berzikir, tahajud. Itu salah satunya. Mbak bisa kerjakan, Mbak bisa berdoa, Mbak bisa kembali. Dan saya tanya kepada Mbak, apakah masih ingin mengikuti jalan seperti jalan-jalan keluarga Mbak? Mbak itu masih umur panjang loh, masih muda. Mbak tuh sebetulnya masih banyak orang lelaki sana yang ingin menikahi Mbak atau meminang Mbak, tapi mungkin karena jalan Mbak seperti ini mereka takut. Jadi nanti takut disantet mungkin. Mbak ikut saya saja aja ke Padepokan. Tapi saat ini mungkin kita tidak bisa Padepokan. Mbaknya lebih baik Mbak tuh mondok aja ke pesantren atau gimana menjadi yang lebih baik. Saya antarkan kok ke pondok pesantren. Saya ingin. Alhamdulillah. Itu serius enggak? Serius arti kata Mbak tuh ingin kembali ke jalan yang benar? Ya. Saya meminta Mbak coba Mbak buka maskernya Mbak. Nah, tuh lebih cantik.
penonton bisa melihat Mbak terlebih cantik. Dan saya minta buka mahkota yang di kepala Mbak. Coba buka. Lebih cantik toh. Ini mahkota dari siapa Mbak? Dari eyang dan emak saya. Dari eyang ya, dari keluarga ya. Ya nggak apa-apa. Nanti dibetulin. Penonton, alhamdulillah sekali bahwasannya Mbak Risma ini ingin meninggalkan semuanya. Dan Mbak, kalau saya cabut semua ilmunya Mbak ikhlas, yang sudah belasan tahun Mbak mengabdi kepada emak dan eyang yang sudah diberi ilmunya Mbak ikhlas, saya cabut. Saya ikhlas. Kalau saya antar ke pesantren, Mbak sanggup untuk menjalankan semuanya kembali ke jalan Allah yang benar? Sanggup. Alhamdulillah. Saya mau Mbaknya pakai ini, hijab dulu. Apa ini? Pakailah. Ini saya buatkan. Mbak tutupi aja dulu kepalanya. Ya saya nggak mungkin memakaikannya. Iya. Maaf ya Mbak ya. Bisa diginikan Mbak. Alhamdulillah. Mbak mau mengikuti saya membacakan kalimat syahadat? Betul? Betul. Sehabis ini saya antarkan ke pondok pesantren, Mbak mau mengikutinya? Ya, Alhamdulillah. Ikuti saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah ilaha illallah wa ashhadu anna wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Ashhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu anna wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Sekali lagi ya. Ashhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu anna wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Mbak. Mbaknya memang betul-betul bertobat. Saya minta Mbak nanti buang pakaian-pakaian seperti ini, baju-baju seperti itu, pakai hijab. Dan maukah Mbak nanti memberi arahan kepada eyang Mbak, nenek Mbak ataupun ibu Mbak untuk kembali ke jalan yang benar? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke para penonton sekalian, para subscriber dimanapun Anda berada, para master Mbak Ter, beliau sudah ingin kembali ke jalan benar. Jadi keluarga dukun ini satu persatu akan kita tobatkan, supaya tidak ada lagi perjalanan-perjalanan mereka seperti ini. Mbak memang sudah yakin, sudah mantap betul, ingin kembali ke jalan yang benar. Karena siapa? Karena Allah apa karena memang keluarga dukun? Karena Allah. Alhamdulillah. Ikhlas menjalaninya? Ikhlas. Ikhlas dalam menghadapinya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Ikhlas. Kunci agama Islam dan pekerjaan perintah dari Allah, sholat 5 waktu. Perbanyaklah berzikir. Doakan Mbak ataupun kakaknya Mbak yang sudah gugur biar tenang di alam sana. Mbak tidak mau toh seperti contoh seperti itu. Mbak sering-sering berdoa kepada beliau nantinya supaya beliau itu tidak sesat di jalan sana. Oke para pemirsa, para penonton dimanapun Anda berada, kali ini Mbak Risma sebagai salah satu keluarga dukun, anaknya sudah kembali ke jalan benar, akan saya antarkan langsung ke pesantren. Karena di Padepokan masih kacau balau ya. Jadi saya antarkan supaya Mbaknya menjadi yang lebih baik.
Oke Mbak, kita bisa berdiri. Terima kasih. Oke. Mbaknya nggak apa-apa, terima kasih ya. Jadi sabar Mbak, sabar Mbak. Oke. Ini bersama saya Mbak Risma, kita akan pergi ke pesantren. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.